Halo semua, perkenalkan nama saya Filbert Pustakalia Brusmiring dengan NIM L11A12017. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan dari Universitas Jambi. Kali ini kita akan membahas topik tentang Indonesian Forestry Certification Corporation atau IFCC. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian IFCC. IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan yang bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Ruang lingkupnya pada bagian 1 menetapkan persyaratan umum untuk pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Pada bagian 2 menetapkan persyaratan khusus untuk hutan alam. Pada bagian ketiga menetapkan persyaratan khusus untuk hutan tanaman. Persyaratan dalam setiap bagian kemudian dibagi dalam 4 prinsip utama, yaitu persyaratan umum, aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Persyaratan pengelolaan hutan lestari. Pada bagian pertama yaitu persyaratan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Persyaratan umumnya pada kriteria pertama yaitu persyaratan umum dan legalitas. Yang pertama, unit manajemen harus mempunyai status legal. Status legal tersebut ditunjukkan dengan dokumen legal formal yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal dan memastikan bahwa mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Yang kedua, unit manajemen harus memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan praktik pengelolaan hutan, perlindungan alam dan lingkungan, spesies yang dilindungi dan terancam punah, hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, unit manajemen harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah yang terdiri atas fee, royalti, pajak, dan kewajiban finansial lainnya yang legal. Yang keempat, unit manajemen harus mengakui ketentuan dalam persetujuan atau kesepakatan atau konvensi internasional yang mengikat, misalnya ILO, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Yang kelima, unit manajemen harus memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK. Yang keenam, unit manajemen harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam standar ini. Yang ketujuh, unit manajemen harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam standar ini. Yang kedelapan, unit manajemen harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan pada pelatihan dan instruksi yang berkelanjutan. Yang kesembilan, unit manajemen harus menetapkan tanggung jawab untuk semua kawasan pengelolaan hutan lestari seperti yang ditentukan dalam standar ini. Yang ke-10, unit manajemen harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan atau kegiatan lainnya secara rutin. Kriteria yang kedua yaitu rencana kelola. Yang pertama, unit manajemen harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Yang kedua, unit manajemen harus mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan dan berdasarkan pada perencanaan tata ruang. Yang ketiga, rencana kelola harus berisi setidaknya data dan informasi mengenai. Yang keempat, unit manajemen harus menyusun ringkasan kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan. Kriteria ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama, unit manajemen harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, unit manajemen harus menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik. Yang keempat, unit manajemen harus mengidentifikasi lahan terbuka atau areal pertumbuhan kurang dalam areal konvensi untuk rehabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Yang kedua, aspek produksi. Pada kriteria keempat, yaitu manajemen hutan. Yang pertama, unit manajemen harus mengatur dan menjaga area hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang. Yang kedua, unit manajemen harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di areal unit manajemen, diantaranya sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan.
Yang ketiga, unit manajemen harus menetapkan prinsip-prinsip SPM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sumber daya hutan, kondisi tapak, dan spesies. Yang keempat, unit manajemen harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan. Yang kelima, unit manajemen harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi di dalam areal unit manajemen untuk memberikan nilai tambah fungsi ekonomi, ekologi, atau sosial hutan. Kriteria yang kelima yaitu kelestarian hasil hutan. Yang pertama, unit manajemen harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari. Yang kedua, unit manajemen harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel pemanenan atau permanent sample plots untuk setiap tipe ekosistem. Yang ketiga, pengukuran secara berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots untuk setiap tipe ekosistem yang digunakan untuk menentukan ACC sehingga tidak akan melebihi riap. Yang keempat, unit manajemen harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non-kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan. 3. Aspek ekologi, yaitu kriteria ke-6 pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan. Yang pertama, unit manajemen harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan. Yang kedua, unit manajemen harus menetapkan dan melaksanakan prosedur terdokumentasi untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi, dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan. Yang ketiga, unit manajemen harus mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan menerapkan langkah-langkah tepat atau terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan. Yang keempat, unit manajemen harus mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air. Yang kelima, unit manajemen harus melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan. Yang keenam, unit manajemen harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3. Kriteria ketujuh, yaitu pengelolaan keanekaragaman hayati. Yang pertama, unit manajemen harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam punah atau hampir punah, beserta habitatnya. Yang kedua, unit manajemen harus memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam ataupun hampir punah. Yang ketiga, unit manajemen harus mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi dan terancam atau hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya. Yang keempat, unit manajemen harus melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna. Yang kelima, unit manajemen harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan. Yang keenam, unit manajemen harus memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam landscape yang berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak serta skala dan intensitas operasionalnya. Yang ketujuh, unit manajemen tidak boleh mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik. Kriteria yang ke-8 yaitu perlindungan hutan. Yang pertama, unit manajemen harus mengidentifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalis sumber daya hutan. Yang kedua, unit manajemen harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu. Yang ketiga, unit manajemen harus menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan pestisida kimia. Yang keempat, unit manajemen harus menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran. Yang kelima, unit manajemen harus menerapkan langkah-langkah secara partisipatif dan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk meminimalkan dampak negatif akibat penggembalaan dan populasi ternak pada areal regenerasi hutan. Yang keenam, unit manajemen harus menerapkan langkah-langkah yang tepat atau terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa izin, diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, unit manajemen dapat membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa izin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran atau tujuan untuk konservasi. Yang keempat, aspek sosial, yaitu kriteria ke-9, hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat. Yang pertama, unit manajemen harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, serta menghormati sistem penguasaan dan hak-hak ilegal masyarakat untuk memiliki, mengontrol, serta menggunakan lahan dan sumber daya hutan.
Yang kedua, unit manajemen harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat dengan memenuhi peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak masyarakat adat. Yang ketiga, unit manajemen harus membuat kesepakatan dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak adat atau hak milik masyarakat secara legal. Yang keempat, unit manajemen harus memberikan akses pada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting. Yang kelima, unit masyarakat harus membuat mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat ataupun hak milik masyarakat lokal berdasarkan hukum formal, dan mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan. Kriteria yang ke-10 yaitu hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara unit masyarakat dan masyarakat. Yang pertama, unit manajemen harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat adat ataupun masyarakat lokal. Yang kedua, unit manajemen harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan secara langsung maupun tidak langsung dampak negatif kepada masyarakat adat ataupun masyarakat lokal. Yang ketiga, unit masyarakat harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat ataupun masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Yang keempat, unit manajemen harus memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas tempat, perbaikan kesehatan jangka panjang, dan kesejahteraan masyarakat adat ataupun masyarakat lokal. Yang kelima, unit manajemen harus mengidentifikasi sumber daya hutan yang memiliki nilai penting. Yang keenam, unit manajemen harus membentuk dan membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat adat ataupun masyarakat lokal. Kriteria yang ke-11 yaitu pemenuhan hak-hak pekerja. Yang pertama, unit manajemen harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan dan diaturkan di perundang-undangan. Yang kedua, unit manajemen tidak boleh melibatkan diri atau mendukung pengguna pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan, dan tidak boleh menarik uang muka atau kartu identitas dari pekerja sebelum mulai bekerja. Yang ketiga, unit manajemen harus menghormati hak pekerja atas upah atau gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil. Yang keempat, unit manajemen harus menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak pekerja untuk membentuk, bergabung, mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka secara kolektif atas nama mereka, melakukan perundingan dengan unit manajemen tanpa ada konsekuensi negatif ataupun sanksi. Yang kelima, unit manajemen tidak boleh melibatkan diri atau mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses pelatihan, promosi, dan lain sebagainya. Yang keenam, unit manajemen harus menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjaannya. Yang ketujuh, unit manajemen tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedelapan, unit manajemen harus menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Yang ke-12, kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang pertama, unit manajemen harus memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah atau merespon potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, unit manajemen harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, unit manajemen harus memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Yang keempat, unit manajemen harus menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat. Yang kelima, unit manajemen harus menyediakan fasilitas air minum dan lain sebagainya untuk pekerja. Yang keenam, unit manajemen harus memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih dan lain sebagainya. Yang ketujuh, unit manajemen harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Bagian kedua yaitu persyaratan khusus dan pengelolaan hutan alam. Yang pertama, persyaratan umum yaitu unit manajemen tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan. Yang kedua, aspek produksi. Yang pertama, unit manajemen harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan. Yang ketiga, aspek ekologi. Yang pertama, unit manajemen harus melakukan inventarisasi bagi pra-pemanen sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Yang kedua, unit manajemen harus menetapkan rotasi tebangan dan diameter pohon yang boleh ditebang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, unit manajemen harus menetapkan perlakuan silvikultur yang sesuai pada tingkat individu pohon. Yang keempat, unit manajemen harus mempertahankan kemampuan regenerasi alami dan proses penebangan yang tidak mengganggu fenologi dan
mekanisme penyebaran spesies flora dan fauna pada areal yang ditebang. Yang kelima, unit manajemen dapat menggunakan penghutanan buatan dengan spesies asli dari jenis setempat. Yang keenam, unit manajemen harus mengidentifikasi spesies pohon multiguna. Yang ketujuh, unit manajemen harus mengeluarkan areal-areal berikut dari areal produksinya, yaitu areal yang memiliki fungsi sebagai areal perlindungan air dan tanah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, unit manajemen harus menetapkan RIL sesuai dengan pedoman nasional. Yang kesembilan, unit manajemen harus melakukan dan melaporkan hasil evaluasi pasca panen sumber daya hutan. Yang ke-10, unit manajemen tidak boleh menggunakan pestisida kimia kecuali untuk tujuan pengendalian gulma dalam produksi bibit di area pembibitan hutan. Yang ke-11, unit manajemen tidak boleh menggunakan pupuk organik. Bagian ketiga yaitu persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman. Yang pertama, persyaratan umum, yaitu unit manajemen tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun atas areal hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi. Yang kedua, unit manajemen tidak boleh mengkonversi hutan untuk penggunaan lahan non-hutan dan hutan alam menjadi hutan tanaman. Yang kedua, aspek produksi, yaitu unit manajemen harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Yang ketiga, aspek ekologi. Yang pertama, unit manajemen harus menata areal kinerja dan mengidentifikasi, memetakan, memberi tanda lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, unit manajemen harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dalam waktu dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. Yang ketiga, unit manajemen hanya boleh menggunakan pestisida untuk tujuan pengendalian gulma dan mematuhi aturan daftar pestisida lainnya. Yang keempat, unit manajemen boleh menggunakan pupuk untuk tujuan keberhasilan regenerasi. Sekian video ini saya buat. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.